No. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai landasan normatif tekstualis dan kontekstual fikih arsitektur meliputi Al-Quran, Al-Hadis, fikih yang meliputi usul fikih, kaidah fikih, dan juga fikih. Strategi istinbat Al-Hakam fikih arsitektur. Kelompok kami beranggotakan saya sendiri, Maigreta Bestari, Vita Khairina, dan juga Dodi Hairudin. Next. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Vita Khairina. Baik, untuk pembahasan yang pertama kita akan membahas mengenai main topiknya terlebih dahulu. Secara umum, para ulama fikih ini dalam merumuskan hukum seputar bangunan berpegang pada 3 sumber, yaitu yang sumber pertama berupa Quran Surat Al-A'raf ayat 199, perihal adat kebiasaan suatu masyarakat dalam bangunan. Sedangkan sumber yang kedua dari Sunnah Nabi perihal larangan membahayakan diri sendiri, apalagi membahayakan orang lain. Sedangkan sumber yang ketiga dari kaidah fikih perihal kebiasaan dan ruang lingkup bahaya. Next. Selanjutnya kita akan membahas mengenai hakikat fikih arsitektur. Next. Hakikat fikih arsitektur berdasarkan penelitian yang telah dilakukan meliputi definisi, objek kajian, pencetus, dan juga pokok kajian. Nah, menurut Azhab, sebutan resmi bagi disiplin keilmuan ini ada 2. Yang pertama, fikih arsitektur, dan yang kedua, fikih bangunan. Secara bahasa, al-fiqhu itu bermakna pemahaman. Secara terminologi, bermakna pengetahuan seputar hukum syariat yang bersifat aplikatif yang dirumuskan dari berbagai dalil syariat yang bersifat terperinci. Nah, selain itu, berdasarkan syariah yang berlaku, itu dibagi menjadi 2. Yang pertama hukum taklifi atau beban rendah, dan yang kedua yaitu hukum wa'di atau wat'i atau hukum korelasi. Next. Nah, secara terminologi itu Ervan Sami mengartikan al-imaratu sebagai disiplin ilmu yang dipergunakan untuk mendirikan bangunan sesuai dengan kaidah kemanfaatan, kekuatan, dan keindahan dan juga ekonomis. Nah, tidak jauh berbeda, menurut Bahnasi, Ahmad mendefinisikan al-imaratu itu sebagai arsitektur, yaitu sebagai pendekatan arsitektur yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan sosial ekonomi tertentu, seperti arsitektur struktur perumahan, tempat ibadah, sekolah, rumah sakit, dan lain sebagainya. Nah, berdasarkan kajian ketiga tersebut, itu maka secara terminologis fikih arsitektur bermakna fikih kumpulan berbagai prinsip fikih yang berakibat pada mobilitas sebuah kota sebagai efek persinggungan setiap anggota masyarakat. Nah, kecenderungan itu bentuk arsitektur bangunan dan juga berbagai persoalan seputar bangunan yang diketengahkan oleh para ulama fikih sebagai fatwa hukum fikih berdasarkan ilmu usul fikih. Next. Nah, menurut Basya, itu objek kajian fikih arsitektur itu berupa integrasi kajian fikih dengan kajian arsitektur dan bangunan dikembangkan oleh kaum muslim dan berbagai permasalahan seputar kota dan juga bangunannya. Serta nanti akan akan ditanyakan kepada ahli fikih. Nah, selanjutnya ahli fikih tersebut memberikan solusi permasalahan. Selanjutnya, secara cepat menjadikan prinsip-prinsip umum pembangunan. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan rekan saya, Megarita. Next. Nah, kemudian saja yaitu madhab yang berjasa dalam merintis, mengembangkan, menjaga kedisiplinan ilmu fikih arsitektur, yaitu diantaranya ada 2. Yang paling berjasa yang pertama itu ada madhab Maliki dan juga madhab Hanafi. Nah, ini dikaji ke dalam 2 madhab ini, dikembangkan hingga sekarang terdapat banyak teori mengenai ilmu fikih arsitektur sendiri. Next.
Kajian topik menurut Zarkani, di antara pokok kajian fikih arsitektur adalah ragam, hukum, fikih, prinsip, dan implikasi bangunan, ayat Al-Quran, hadis Rasulullah SAW, dan maqasidus syariat dalam konteks fikih arsitektur, kaidah fikih, usul fikih, dan terminologi fikih yang berkaitan erat dengan arsitektur bangunan, desain planning sebuah kota, implikasi dari dasar hukum bertetangga, dan kerusakan lingkungan bagi sebuah bangunan. Permasalahan seputar pembangunan dinding, regulasi seputar pembangunan jalan, prinsip dan hukum pemanfaatan tanah perkotaan untuk perumahan, tempat ibadah, perindustrian, dan perdagangan, pencabutan hak milik, seni, dan keindahan dalam fikih arsitektur, itu ada air, pemanfaatan bangunan, dan perusakan, dan konsep pasar, rumah, dan masjid dalam fikih arsitektur. Next. Kita akan lanjut mengenai epistemologi Islam fikih dalam arsitektur. Next. Nah, fikih arsitektur sendiri ini termasuk dalam kategori metode nalar bayani, yaitu sebuah disiplin keilmuan yang dibangun berdasarkan teks-teks syariat atau wahyu di sini, yaitu Al-Quran dan juga hadis. Next. Nah, tadi juga dijelaskan bahwasanya ini terdapat 3 nalar, yaitu nalar bayani, nalar irfani, dan juga nalar buryani, yang kemudian dikelompokkan, dibedakan kembali menurut sumber, metode, approach, atau pendekatannya, kerangka teori, fungsi, dan peran akal, tipe argumentasi, tolak ukur validaritas keilmuan, prinsip dasar kelompok ilmu pendukung, dan juga hubungan objek dan objek. Next. Lanjut mengenai sumber dan juga strategi istinbat ahkam fikih arsitektur, yaitu menurut Al-Quran, menurut Al-Hadis, dan juga fikih. Next. Dalam Al-Quran sendiri, fikih arsitektur ini berpegang erat dalam Quran Surah Al-A'raf ayat 199 yang memiliki arti, jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf serta berpalinglah daripada orang-orang yang bodoh. Di sini kita sebagai arsitektur dalam mengaji fikih arsitektur itu harus pintar-pintar dalam mengerjakan desain dan juga mengerjakan proyek-proyek kita sehingga kita mengerjakan yang ma'ruf dan tidak mendekatkan diri atau menjadikan diri kita sebagai orang-orang yang bodoh. Nah, al-ma'ruf sendiri merupakan suatu kebiasaan atau suatu kepercayaan yang dianut oleh orang banyak atau masyarakat banyak, di mana kepercayaan tersebut dilakukan secara terus-menerus dan juga turun-temurun dan juga tidak ada perselisihan di antaranya. Al-urf dalam fikih bangunan itu ada 3 makna. Yang pertama itu bersifat umum, yaitu setiap hukum yang tidak bernas dalam kitab suci dan juga hadis nabawi. Kemudian ada yang bersifat khusus dalam kepemilikan dan interaksi di antara pemilik dan penghuni bangunan. Lebih mengerucut bagaimana model kota di dalam Islam. Nah, yang ketiga ini bersifat sangat khusus. Ini lebih merujuk ke bagaimana bangunan tersebut. Desainnya, bentuknya, cara membangunnya, dan juga material-material dari bangunannya. Next. Makna al-urf yang pertama, nah, hal ini lebih menuntun ke arah umum dan berpengaruh terhadap lingkungan pembangunan. Contohnya kebiasaan suatu daerah dalam membangun. Contohnya yaitu adab untuk memasuki rumah, yaitu harus dengan seizin yang memiliki rumah seperti anak yang belum balik. Kemudian juga kalau pohon yang berada dalam sepetak tanah itu terjual, itu harus pohon di petak tanah itu terjual bersamaan dengan tanahnya. Hal ini disebabkan karena kebiasaan yang berlaku itu seperti itu. Kemudian makna al-urf yang kedua,
itu lebih mengarah ke dalam pembangunan kota dalam Islam. Makna tersebut adalah pengakuan syariat terhadap norma-norma yang berlaku di antara tetangga dalam menentukan batas kepemilikan dan juga hak di antara mereka. Contohnya yaitu kepemilikan suatu tanah akibat dari penggunaan dan juga pemanfaatan yang terus-menerus dan juga turun-temurun. Walau tidak ada surat resmi kepemilikan, tanah tersebut itu berlaku milik mereka, karena seperti itu yang berlaku di kalangan masyarakat sebagai suatu bentuk hukum adat. Next. Kemudian makna al-urf yang ketiga, yaitu sesuatu yang sifatnya sudah khusus dan spesifik dalam konteks bangunan. Dalam kajian ketiga, al-urf bermakna setiap desain, bentuk, material, dan cara membangun berlaku luas di kalangan masyarakat dan tidak bertentangan dengan syariat. Di sini itu dijelaskan bagaimana material tersebut harus halal. Material tersebut bisa merupakan material dari dalam kawasan tersebut, dibangun dengan cara yang halal juga, yang baik, dan juga desainnya itu tidak merugikan tetangga-tetangga maupun merugikan masyarakat sekitar. Dan untuk tiap desain dalam membangun itu tuh harus memperhatikan bagaimana bangunan senior, bangunan yang sudah ada terlebih dahulu tersebut, gimana cara kita membangun agar tidak menimbulkan mudorot ke dalam bangunan yang sudah ada. Nah, tata cara membangunnya itu lebih ke material bentuk bangunannya itu dijelaskan dalam surah An-Nahl ayat 81, yang artinya, dan Allah menjadikan bagimu tempat bernaung dari apa yang telah Dia ciptakan, dan Dia jadikan bagimu tempat-tempat tinggal di gunung-gunung, dan Dia jadikan bagimu pakaian yang memeliharamu dari panas, dan pakaian baju yang memelihara kamu dari peperangan. Demikian Allah menyempurnakan nikmatnya atasmu agar kamu berserah diri kepadanya. Ini merujuk kepada itu tempat tinggal kaum dahulu, di mana mereka itu bertempat tinggal secara menetap, dan karena menetap, mereka memutuskan bertempat tinggal di gunung-gunung dengan cara menggali tanahnya sebagai untuk membuat goa-goa. Kemudian ada juga yang An-Nahl ayat 80 itu menjelaskan bagaimana kehidupan yang nomaden, yaitu dari kaum Samud. Mereka lebih karena nomaden berpindah-pindah tempat, maka bangunan yang ditempati pun harus fleksibel, mudah dibentuk, dan juga mudah dibongkar. Yaitu diantaranya seperti membuat tenda, dan juga membuat segala sesuatu bisa dibongkar pasang. Next. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Dodi Hairudin. Oke, baik. Di sini yaitu menurut hadis ataupun yaitu hadis nabawiyah. Nah, menurut Iyad Riyad Khoryora, ada 5 sumber hadis yang digunakan sebagai isyarah dalam menentukan adat penerapan kebiasaan bangunan. Di antaranya poin-poin terpenting yaitu yang pertama, bangunan didirikan berdasarkan asas kebutuhan. Yang kedua, bangunan yang didirikan tidak bertentangan dengan adat kebiasaan lingkungan. Yang ketiga, yaitu bangunan yang dibangun tidak membahayakan lingkungan dan tetangga sekitar. Yang keempat, juga ada bangunan tidak memberikan unsur berlebih-lebihan dan dalam menggunakan bahan material. Yang kelima, yaitu bangunan menggunakan material setempat yang tidak merusak lingkungan. Adapun hadis larangan berbuat bahaya yaitu an ibadatu bin Somat an Rasulullahi kodo'an la daroro wala diroro, yang artinya diriwayatkan dari Ubadah bin Samit bahwasannya Rasulullah telah memutuskan tidak boleh ada kemanfaatan pribadi namun membahayakan orang lain, sebagaimana larangan membahayakan orang lain walaupun tanpa unsur kemanfaatan bagi pelaku.
riwayat hadis Al-Quzwaini. Dan adapun di sini menurut fikih atau kaidah usul fikih. Menurut Murabit, dalam konteks fikih arsitektur ada dua kaidah fikih. Yang pertama berperan dijadikan landasan hukum oleh para ahli fikih, yaitu la darara wa la dirara. Yang kedua yaitu ada addatul muhakamat, beserta kaidah cabang dari keduanya sebagaimana bisa pembahasan di bawah ini, yaitu penerapan kaidah dalam konteks fikih arsitektur. Poin-poin terpentingnya yaitu tidak diperbolehkan bagi penghuni lantai bawah atau penghuni lantai atas menggunakan hak milik pribadinya. Yang kedua yaitu tidak diperbolehkan bagi seseorang membuka jendela kamar atau rumahnya. Yang ketiga juga tidak diperbolehkan mendirikan tempat perasan buah. Yang keempat juga tidak boleh seorang muadzin azan di atas menara. Nah, di sini juga yaitu menurut kaidah dalam konteks fikih arsitektur. Yang kedua yaitu dalam kaidah bahaya ditolak semampunya. Poin-poin terpentingnya atau larangan-larangannya: membangun ulang gapura yang retak-retak atau rusak. Yang kedua yaitu mengukur dengan pasti, teliti, dan cermat ketinggian sebuah bangunan dan merapikan sistem perancangan pintu, jendela, lubang angin, dan lain sebagainya. Dan adapun ketika sebuah bahaya telah muncul dalam realitas sehingga harus dihilangkan sekuat tenaga, adalah memaksa orang yang membuka arah jendelanya ke rumah orang lain untuk menutupnya secara permanen jika sampai batas bisa melihat aurat perempuan di rumah tetangga. Itu tidak diperbolehkan. Adapun juga memaksa anggota perserikatan untuk ikut serta dalam memperbaiki dinding perserikatan yang rusak dan tidak bisa dibagi serta menahan hak pihak yang tidak mau ikut andil dalam perbaikan, dan disyariatkan supaya untuk menghindari bahaya kenegatifan dalam bertetangga dan kewajiban mengembalikan barang yang digosok ketika barang tersebut masih dalam kondisi utuh dan selamat dari cacat. Jika barangnya sudah rusak atau cacat, maka wajib mengganti dengan barang yang sama atau harga barang ketika rusak. Nah, di sini juga ada kaidah bahaya tidak boleh dihilangkan dengan bahaya atau bahaya tidak boleh dihilangkan dengan kadar bahaya yang sama. Poin-poin terpenting yaitu tidak boleh bagi seorang merancang lubang mata angin di dinding rumahnya dengan tujuan untuk melihat aurat keluarga tetangga. Ada juga tidak boleh bagi seseorang menggali sumur di dekat dinding tetangganya, pasti akan berefek negatif. Ada juga tidak boleh bagi seseorang merobohkan dinding pembatas rumahnya dengan rumah tetangganya dengan alasan ingin memperluas bangunan rumahnya sampai mendapat izin dari tetangga tersebut. Kaidah selanjutnya itu ada juga kejelekan yang paling rendah dari dua kejelekan dipilih atau bahaya yang paling ringan dari dua bahaya dipilih. Langsung juga ada kaidah bahaya yang bersifat khusus ditanggulangi untuk menolak bahaya yang bersifat umum, diantaranya wajib membongkar tembok yang doyong ke jalan umum. Nah, itu tidak diperbolehkan juga. Larangan membuka bengkel atau dapur klasik di tengah kios atau penjual kain. Pelebaran jalan ketika telah terasa sempit oleh para pengguna jalan. Adapun juga kaidah suatu perbuatan yang menjadi kebiasaan suatu masyarakat adalah argumentasi yang wajib diamalkan. Nah, jika telah berlaku sebagai kebiasaan bahwa seorang teman yang bertamu ke rumah temannya untuk masuk tanpa izin, makan tanpa izin, dan mandi tanpa izin, maka orang tersebut boleh melakukan ketiganya tanpa izin. Dan juga kaidah kebiasaan yang telah diketahui secara luas, layaknya syarat yang telah dikaitkan yaitu wajib membayar kontrakan. Bagi kalian mahasiswa, jangan nunggak itu, soalnya wajib membayar kontrakan, kosan atau bangunan yang disewakan hal tersebut. Ada juga kaidah sesuatu yang telah diketahui dalam adat kebiasaan, maka hukumnya seperti sesuatu yang telah ditentukan dalam akad. Nah, sekian dari pemaparan kaidah usul fikih barusan. Kita sebagai teknik arsitektur wajib mengetahui tentang fikih-fikih yang bertentangan dengan ajaran Islam, yaitu fikih arsitektur. Mungkin sekian dari presentasi kelompok. Baik, tutup. Mungkin itu yang dapat disampaikan dari kelompok kami. Atas kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
dalam negeri.